ya, tetapi sing penting pahami hakikatnya. Karena syariat tanpa hakikat kosong. Ya, ingat itu. Apa namanya? Pasik kosong. Ngapain kalian makan Indomie tinggal kantongnya? Ngapain makan duren tinggal kulitnya? Nah itu saya. Maka harusnya adalah Islam, iman, ihsan, kulit duren, daging duren, rasa duren. Rasa duren pada ihsan, tasawuf namanya. Harus akhlak namanya. Tapi rasa itu akhlak ada pada daging duren. Iman namanya. Tauhid ilmunya. Dan adapun harus dibungkus dengan cangkang yang baik. Karena barang yang bagus kan emas, apa, berlian, pasti ada cangkangnya. Perempuan juga kalau telanjang nggak ada yang mau. Dibungkuslah dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi bihakim Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat semua dimanapun berada, insyaallah hari ini adalah yang sahabat-sahabat yang melaksanakan saum Arafah. Dan juga semoga kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang wukuf di Arafah ya diberikan kelancaran dan melaksanakan wukuf sebagaimana sebenarnya wukuf. Ya, wukuf dari kata waqafa adalah merenungkan siapa sejatinya diri, ya, bahwa kita harus tahu sejatinya diri kita. Itulah tubuh kita, sahabat, adalah dibagi 4 bagian. Ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir, ya. Karena Abah sering menjelaskan pada dasarnya apa Allah memiliki zat, ya, bahwa sesungguhnya nama diri Allah, nama dirinya Tuhan itu adalah Allah, nama wujudnya adalah Muhammad, nama rahasianya adalah insan, dan nama rupanya adalah Adam, ya. Kemudian yang harus dipahami oleh kita pada saat kita kemanapun melihat insan, sebenarnya yang terpandang oleh kita adalah Adam, ya. Dan pada saat kau pandang Adam, maka nampaklah Muhammad. Pada saat kau pandang Muhammad, nampaklah Allah, sahabat, ya. Maka itulah akhirnya pada manusia, pada insan itu nyatalah zat Allah pada sirnya. Ya, nyatalah sifat Allah pada ruhnya, nyatalah asma Allah pada hatinya, dan nyatalah fi'il Allah pada batang tubuh manusia. Jadi kita ini harus bisa bedakan, sahabat, mana insan, ya, mana orang, mana manusia. Manusia itu adalah bagian terdalam. Itulah insan yang disebut manusia itu. Adapun bagian luar adalah merupakan kendaraan daripada nafsu, ya, maka disitu nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, sampai kepada nafsul mutmainnah. Adalah merupakan bagian diri kita yang luar, cangkang yang disebut a'yan khorziyah, yang merupakan wilayah Adam, ya, sahabat. Maka pada saat Allah berfirman, ya, Abah sudah jelaskan malam, ada revolusi mental, ada revolusi fisik yang terjadi pada Nabi Adam dibandingkan makhluk yang sebelumnya yang agak bungkuk, ya. Maka faidah sawaituhu, ketika Allah menegakkan mereka, ya, meluruskan mereka dari bungkuknya,
Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, kemudian Allah adalah sempurnakan. Maka di situ ada revolusi mental. Jadi inilah yang perbedaan kenapa istilah khalifah dari kata khalafa adalah pengganti ya sahabat. Maka manusia ini adalah merupakan mazhar Tuhan, pengganti Tuhan ya. Adalah untuk menjaga alam ini ya. Supaya adalah lebih bagaimana memakmurkan bumi ini. Maka inilah yang harus kita pahami ya. Asal tinggal di Facebook suara nanti tinggal. Ya, ini ya sahabat. Jadi marilah dalam sisa umur kita adalah kita perbaiki ya, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Abah adalah dari sisi hakikatnya ya. Silakan untuk sisi syariatnya, kata Abah juga kalian bisa mempelajarinya dari guru-guru kita yang ada di pondok-pondok ya, pada kiai-kiai, para ustadz ya, yang ada tidak jauh dari lingkungan kita ya, inilah ya yang harus kita pahami. Jadi yang Abah lebih tegaskan adalah ingin mengajak ketenangan batin ya. Karena pada dasarnya dengan alam yang sekarang dengan penuh gonjang-ganjing ini adalah bagaimana manusia akan bahagia tanpa mendapatkan ketenangan batinnya. Dan Abah sudah jelaskan tadi malam bahwa manusia sudah kembali berubah menjadi orang ya. Bedakan antara manusia dan orang ya. Tadi malam kita sudah kayaknya pantesan teh suarana tadi ini dulu ini yang Facebook ini kenapa nggak ada suara terus ya? Oh iya, coba saya sekarang ada nggak? Ya, kayaknya atau saya nama coba cacan lebat meren atasan. Nah inilah ya untuk perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau orang itu adalah bagian keluar dari kita, ya. Tapi kalau seandainya adalah manusia adalah bagian terdalam diri kita itulah. Maka Abah jelaskan tentang malam tentang Nabi Adam ya, tentang Nabi Adam ya sahabat. Abah sudah jelaskan panjang bagaimana Allah mengisahkan begitu panjang dari manusia adalah yang levelnya basarun, yang kemudian dia juga walaupun berjalannya sudah tegak tetapi adalah tidak memiliki kesadaran penuh, tidak ada kesadaran, maka sifat-sifat bahimiahnya muncul. Adalah yang dicari adalah hanya makan, minum, bersetubuh gitu. Kemudian juga adalah sifat-sifat syubu'iyahnya muncul, ingin terus berdebat, ingin terus saling menyalahkan, ingin terus saling beradu. Nah inilah seharusnya sahabat bahwa kita ini adalah dalam segala hal untuk menyatukan. Bagaimana kita adalah, kata Abah juga, pada saat di sisi manusia itu adalah akan memandang bahwa semua yang bukan dirinya itu adalah dirinya. Maka manusia akan selalu berusaha menyayangi, menyayangi sesamanya. Karena pada dasarnya manusia, siapapun yang dia sakiti sama saja dengan dia menyakiti dirinya. Siapapun dia menolong, siapapun manusia lain bahwa sesungguhnya dia adalah telah menolong dirinya. Inilah manusia. Maka manusia diukur dengan nafas, sahabat. Maka itulah manusia adalah orang yang sudah memiliki yang sebagaimana Allah sampaikan surat Al-Hijr 29, penyempurnaan dari Adam, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka Allah katakan sawaituhu adalah Allah luruskan ya. Allah sempurnakan bentuknya sebagaimana di dalam surat ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Di sana Tuhan mengingatkan kembali kepada kita yang sudah sebenarnya kita ini sudah insan, harusnya manusia setelah generasi Nabi Adam. Dengan volume otak kita di-upgrade dengan ditiupkannya ruh Allah sendiri pada diri kita yang itu tidak Allah kisahkan kepada makhluk bashar. Maka jangan aneh kalau seandainya makhluk bashar itu para malaikat protes ya.
sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 pada saat Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah, mereka mengatakan para malaikat itu melarang Allah, menolak kepada Allah, karena memang makhluk-makhluk dulu itu adalah sifat kemanusiaannya belum Allah ciptakan. Dia lebih kepada orang. Maka sekarang banyak peninggalan orang utan, ya sahabat. Maka kata Abah, orang-orang yang masih belum selesai dengan dirinya, manusia yang belum selesai dengan dirinya kita sebut dengan orang. Cirinya adalah dia selalu mengharapkan adalah pengakuan orang lain. Orang itu selalu mengharapkan pengakuan orang lain. Dia minta dihargai, dia minta dihormati. Itu masih orang sebetulnya. Bagi manusia sudah tidak ada yang demikian, sahabat. Nah, ini yang Abah ingin mengajak adalah marilah kita jadi manusia. Jadi manusia itu adalah pada saat engkau sudah dalam bahasa Quran itu apa ya? Kal jasadil wahid. Ummatan wahidah sebetulnya. Boleh diartikan ke situ juga. Adalah satu nafas, satu udara yang saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu. Itulah manusia, sahabat. Pada saat engkau menolong orang lain, sebetulnya engkau menolong dirimu. Pada saat engkau menyakiti orang lain, sebetulnya adalah engkau menyakiti dirimu. Itulah manusia. Manusia yang sudah dengan penuh kesadaran, ya. Tapi sayang, ya, di akhir zaman ini karena persaingan begitu ketat, kembali manusia ini sadar nggak sadar adalah telah kembali menjadi orang. Dia mudah tersinggung, dia adalah memiliki sifat iri, memiliki sifat dengki tadi semua, dan selalu adalah merasa kurang. Nah itu tadi semua, dan dia pada saat dia sudah punya, dia pelit, itulah orang. Maka kalian bisa saksikan, ya. Maka kenapa ada manusia-manusia nanti kembalinya kepada Allah itu kembali dalam wujud binatang? Karena sifat-sifat binatang, bahimia, subu'iyah, itu adalah muncul pada yang apa namanya pada saat kehilangan kesadaran tadi semua. Padahal volume otak kita adalah sudah ditingkatkan, sahabat, sejak generasi Nabi Adam itu. Beda jauh dari jutaan tahun sebelumnya. Inilah cara Allah bagaimana mempersiapkan apa namanya manusia-manusia yang sejati, ya, mau manusia unggulan, diawali dengan jutaan tahun menciptakan yang disebut manusia, orang yang disebut basyarun. Tadi semua Quran banyak mengisahkan itu. Puluhan ayat Abah sudah temukan bahwa kita adalah dulu adalah, tapi tidak benar yang disampaikan Darwin bahwa manusia dari monyet, bukan. Dia memang manusia. Maka disebutkan, sebut Homo erectus, ya sahabat. Itulah cikal bakal ayah daripada bapak dari Nabi Adam semua. Namanya Homo erectus. Ya bagi kalian yang sekolah, kecuali mungkin orang tua yang kita tidak sekolah, maka pada saat di buku-buku sejarah kalian bisa melihat bagaimana di Kutai, bagaimana di Wajak, Homo wajakensis, Homo mojokersis, Homo soloensis. Itu sesungguhnya sudah kita baca dulu di buku-buku sekolah, ya. Jadi jangan aneh, dan kalian pun sudah tahu kurun waktunya. Adalah ada yang 250.000 tahun yang lalu, ada yang 1 juta tahun yang lalu. Padahal Nabi Adam kita yang bersama generasi kita ini baru 10.000 tahun. 9.800 tahun tepatnya. Nah di surat Al-Hijr itulah Allah menyempurnakan. Mengisahkan tentang faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Adalah tadi malam kita sudah bahas adalah pada saat apa namanya Allah sempurnakan, ya. Jadi yang sebelumnya adalah semuanya kata basar tadi semua, tapi kemudian adalah pada saat sudah sampai adalah apa namanya Allah sempurnakan surat Al-Hijr 29 itu. Faida sawwa itu adalah kata sawu itu diluruskan, ya. Maka diluruskan, ditegakkan, ya, tubuhnya lebih ganteng, kemudian juga ada otak volumenya ditambahkan, ya, sehingga yang malaikat yang tadinya ragu kepada Allah akan diciptakannya khalifah itu, akhirnya menyadari betapa hebatnya Adam itu. Maka pada saat Allah nyuruh berdebat dengan malaikat, tentu Adam menang. Sampai malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka alimul hakim. Kenapa? Karena Nabi Adam, sahabat, ditanamkan oleh Allah patalako Adam. Di situ kalimatul Rabbi adalah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas.
Maka di sini pun berarti menjadi tarbiyah juga kepada kita. Sesungguhnya adalah kita sekarang adalah harusnya manusia yang bahagia. Kita seharusnya adalah manusia-manusia yang menyadari kemanusiaannya. Maka oleh itulah kenapa kita diajak oleh pendiri bangsa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, orang tidak akan bahagia, sahabat, sebelum memiliki prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebelum kalian punya prinsip bahwa Tuhan itu hanya satu, maka seluruh agama itu Tuhannya sama. Maka kalau pada saat kalian sudah menganggap ketuhanan yang Maha Esa, artinya Tuhan, kalian tidak ada lagi menghinakan agama lain. Tidak ada lagi yang menghinakan suku lain. Karena kalian sudah mampu memandang kemanapun kau hadapkan, engkau adalah. Karena dengan zikir nafas dan zikir ruh yang kalian miliki, nanti kalian tidak akan lagi ada memiliki penyakit kulit. Ya. Dan itulah Nabi Isa pernah berperan menyampaikan, sahabat. Maka disuruh mencari guru oleh Nabi Isa, yang pertama adalah yang menyembuhkan penyakit kulit. Nah, apa itu penyakit kulit, sahabat? Walaupun di situ disebutkan tentang cacar dan lain, tapi maksudnya hakikatnya orang yang berpenyakit kulit adalah selalu memandang semua adalah salah di matanya. Itulah orang penyakit kulit. Pandang sini bid'ah, ke sini adalah sesat, ke situ adalah sesat, ke sini adalah orang kafir, ke sini orang sesat. Inilah orang yang berpenyakit kulit. Maka kata Nabi Isa, kamu tidak akan sampai kepada kesejatian, kebahagiaan ruhani menjadi manusia sebelum kalian itu adalah bebas dari penyakit kulit. Ingat, sahabat, kulit itu adalah pembungkus luar tadi semua, ya. Nah, boleh juga penyakit kulit itu juga adalah orang yang hanya tahu nama. Karena kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah itu hanya hurufnya atau pinggirnya. Ala harfin itu boleh diartikan pinggir, boleh diartikan huruf, ya. Jadi banyak orang tahu nama Allah tapi tidak kenal dengan Allah, ya. Dia menyebut-nyebut nama Allah tapi dia tidak kenal dengan Allah. Apa Allah itu? Maka padahal Allah itu, kata Abah tadi semua, nama diri Tuhan yang disebut Allah. Diri Tuhanlah Allah itu. Kemudian dia adalah memiliki wujud. Allah itu disebut Muhammad. Namanya diri Tuhan tapi wujudnya Muhammad. Nah, bedakan lagi antara Muhammad Haq, Muhammad Harid, Muhammad Hakiki, Muhammad Majaji, Muhammad Pangkat. Ada 5 Muhammad. Maka kalian bedakan juga dengan Nabi kalian, ya. Muhammad, Nabi kita tadi semua. Ada Nabi Muhammad, ada Muhammad, gitu. Ada Nur Muhammad, ada Muhammad Hakiki, ada Muhammad Harid, ada Muhammad Majaji, ada Muhammad Pangkat. Nah, ini jangan disamakan. Tadi sebagaimana Allah menyebutkan Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Mubin, juga sama 5 tingkat. Artinya bahwa kenapa Allah membedakan nama? Pasti barangnya juga beda. Itulah Abah jelaskan tadi malam bahwa pada saat Allah bilang bada'a dan bada'a beda gitu. Pada saat Allah adalah bilang najalna, anjalna, ihbitu, ihbit, habato, beda gitu kan tadi semua. Allah bilang jailun, ja'ala, dan kholako, beda. Walaupun diartikan menciptakan tadi semua, menjadikan tadi semua. Disinilah ketelitian kepada kita adalah memahami setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran, ya. Seperti yang Abah jelaskan tentang faidah sawaituhu adalah pada saat Allah menyempurnakan bentuk kejadian tubuh kita yang tadinya adalah bungkuk begitu, Homo sapien itu bungkuk, Homo erectus itu bungkuk, ya. Maka faidah sawaituhu, maka Allah luruskan. Maka kalian dalam barisan sawu, kata Imam, sawu, luruskan. Nah itu, ya. Bahkan khotul istiwa, garis istiwa, al istiwa juga sawu itu, garis lurus gitu loh. Jadi pahami ya tentang maka tadi bahasa Arab itu mustarok. Jadi kalau kita buka tafsir Arab, itu juga hati-hati gitu kan. Kira-kira kata yang mana yang cocok dengan kaidah kalimatnya gitu ya, yang cocok. Jangan sampai mentafsirkan Quran tetapi kemudian adalah yang nggak cocok
Nah, kalau maaf seribu maaf sahabat ya kita ngerti lah. Ulama-ulama kita dulu kan belum apa namanya ilmu pengetahuan Allah belum dohirkan, ilmu arkeologinya belum ada, ilmu sosiologinya belum ada, kemudian ilmu filologinya belum ada, ilmu genetikanya belum ada. Maka setiap kata yang diambil mufasirin dulu itu ya tentu tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang gitu. Karena tadi kata Abah juga bahwa Quran sahabat adalah firman Allah ya. Tapi Allah di dalam Al-Quran itu sudah menyiapkan makna berlapis-lapis, akan disesuaikan kapanpun zamannya. Jadi Al-Quran ini, maka kata Abah ini luar biasanya. Diterjemahkan dulu oleh ulama kita, oke, nggak ada masalah. Tapi barangkali tergantung objek. Dan saat itu objek penelitiannya ya tidak secanggih hari ini. Tapi kalau hari ini menafsirkan tentang apalagi penciptaan manusia, oh hari ini merupakan apa namanya ilmu genetika yang sudah sempurna hari ini. Bahkan manusia sekarang sahabat gitu. Anda bisa menyaksikan itu. Anjing bisa dikawinkan 4 macam. Ingin yang kakinya pendek tapi badannya panjang. Telinganya yang tadinya pendek sekarang jadi telinganya jadi panjang. Itu sekarang bisa dibikin dengan rekayasa genetika. Maka sesungguhnya manusia dulu sudah berusaha mengkloning manusia. Ingin menggabungkan manusia, sahabat, itu sudah bisa manusia itu tadi semua. Tapi masih menggunakan objek manusia saat itu, walaupun akhirnya menjadikan pertentangan karena masalah adab dan etika. Karena kalau manusia bisa, misalnya gini, dia ingin menciptakan manusia yang gagah, hebat, adalah superpower, tapi dia juga ingin intelijensianya tinggi. Kemudian dia juga udah badannya, fisiknya kuat. Itu sebetulnya bisa dibuat rekayasa genetik sekarang sahabat. Maka di dunia barat itu anak laki-laki dan anak perempuan itu dibentuk itu. Karena Allah ini sangat ilmiah kalau kalian paham. Jadi bukan lagi dong ya Allah berikan aku anak laki-laki, ya Allah berikan aku anak perempuan. Kalau di luar negeri itu Pak, itu sudah dokter kandungannya sudah mengarahkan Bapak mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Karena sesungguhnya semuanya adalah ilmiah Allah itu. Nggak ada yang Allah itu umpetkan, sahabat. Kalau kalian ngerti ilmu pengetahuan. Misalnya adalah kromosom laki-laki itu kan XY atau YY. Perempuan itu XX gitu. Maka di situ hanya tinggal bermain kromosom saja mereka. Y kah yang akan dilahirkan atau X? Kalau X berarti betina. Kalau Y, nah ini. Bahkan Allah, sahabat, sudah bahkan lebih canggih dari ilmuwan itu. Ada binatang hermaprodit. Hermaprodit itu bisa kadang-kadang dia butuh misalnya gini, dalam sekelingkungan perempuan gitu, tiba-tiba yang satu tiba-tiba berubah jadi laki-laki gitu. Hermaprodit. Atau ada lagi dia sendiri nih, misalnya kayak apa namanya yang keong. Keong itu hermaprodit. Pada saat dia adalah sendiri, tapi naluri setiap makhluk itu sesungguhnya adalah selalu ingin memperbanyak diri. Maka keong itu dia bisa laki-laki dan perempuan gitu. Dia yang bertelur, dia sendiri yang membuahi. Inilah Masya Allah. Dan manusia sekarang ilmuwan hanya membuktikan kebenaran Al-Quran. Tadi malam Abah sudah menjelaskan tentang Nabi Adam. Ya, bagaimana pergerakan manusia. Ya. Nah inilah, cuma sekarang kembali lagi kita. Manusia yang sudah kehilangan kemanusiaan. Karena tadi dia belum berketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya terlalu banyak, ilah-ilahnya terlalu banyak. Tadi semua ya. Maka tidak akan sampai kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini yang diharapkan oleh pemimpin bangsa, kita jadi manusia yang adil. Nah manusia yang adil itu tadi, manusia yang sudah memandang manusia lain adalah dirinya. Manusia yang adil itu adalah pada saat dia sudah merasa satu udara, saudara. Satu nafas. Maka zikir nafas ini kalau kalian sudah sampai pada zikir nafas berarti kalian sudah bebas dari penyakit kulit. Dan pada saat kalian sudah bebas dari penyakit kulit, maka yang kedua kata Nabi Isa harus bebas dari cari guru yang bisa membukakan adalah penyakit buta. Bukan buta yang sebenarnya tapi buta untuk memandang bahwa sesungguhnya untuk melihat isi alam ini dibutuhkan minimal 4 penglihatan. Ya, yang pertama adalah ro'a dengan mata basormu tadi semua. Yang kedua nadoro dengan penglihatan hatimu. Yang ketiga adalah basyiroh
dengan penglihatan fuadmu, mata hatimu. Yang keempat, penglihatan Allah adalah absar. Tadi semua. Itu penglihatan. Maka tadi kata Abah, nggak usah berdebat dalam urusan amalia. Yang Abah ingin ajak adalah kepada kalian, maka syariatnya ya sebagaimana sudah diajarkan oleh ulama-ulama, tetapi jangan bersandar pada syariat itu. Karena syariat bergerak, karena tubuh kita ini fana, sahabat. Bagaimanapun amalia yang kau lakukan adalah, maka itulah Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Ini yang kita lakukan setiap hari ini adalah tafakur. Dan berbicara tentang Allah. Berbicara tentang diri. Siapa kenal diri? Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena Abah yakin manusia yang sudah kenal diri, kenal Tuhan, dia akan bahagia kok sebenarnya. Karena dia sudah menjadi manusia. Dia tidak membutuhkan syarat untuk bahagia. Sebagaimana Allah mencintai kita tanpa syarat. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mencintai tanpa syarat. Allah, maka selalulah harapkan rahmaniahnya, jangan rahimiahnya. Karena kalau kau sudah mengharapkan rahimiahnya, berarti kau akan mengharapkan itu adalah dengan syarat. Maka selama kalian bersyarat, maka tidak akan pernah sampai pada cinta Allah, mahabbah itu. Itulah Allah kisahkan dalam ayat pernikahan, kembali lagi disebut ayat. Kalau ayat itu adalah berarti sesuatu yang bisa kita lihat, jadikan ibroh pelajaran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Nah ini, ya sesungguhnya kita ada ajwajan. Laki-laki dan perempuan boleh diartikan ajwajan. Tetapi badan kita dan ruh kita pun ajwajan, adalah pasangan. Nah, kalian ingin bahagia. Bahagia itu sesungguhnya datangnya bukan ada pada tubuh ini. Karena tubuh ini sahabat, dikasih, kata Nabi, dikasih 1 gunung, kamu akan minta 2 gunung. Dikasih 2 gunung, tubuh ini akan minta 3 gunung. Maka kata Abah, jangan beribadah dengan tubuh ini. Maka Abah pernah buat judul, haram hukumnya orang ma'rifat itu sholat. Dalam arti merasa sholat. Karena orang ma'rifat itu tidak akan pernah merasa sholat. Tidak akan pernah merasa saum. Maka tadi banyak Nabi bersabda, ada orang yang saum tapi iftar. Banyak orang yang iftar tapi saum. Dia sih nggak, dia tetap makan dan minum, tapi dia imsak. Imsak, dia ngerti napasnya, ruhnya itu semua dia ngerti sesungguhnya. Nah inilah kalau kuncinya kalian ingin bahagia. Karena tidak akan pernah bahagia manusia tubuh ini. Kalian silahkan jajal. Pada saat dulu berjalan kaki, mengharapkan sepeda, barangkali sepeda Anda sudah bahagia. Tapi nanti dikasih sepeda Anda pasti ingin motor. Itulah tubuh kita. Dan itu wajar. Dan memang tubuh ini adalah, kata Syaikhullah begitu banyak kalimat hikam. Tubuh ini tempat kesulitan. Maka itulah yang dimaksud baginda Nabi. Ad-dunya sidnul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Nah ini dunia ini kan tubuhmu. Nabi sedang berbicara tentang dunia itu. Wajannatil kafirin. Gitu. Nah, itu. Jadi dunia itu adalah apa namanya? Penjara. Ini tubuh ini tadi semua adalah penjara tadi semua ya. Tadi adalah, makanya tadi marilah setiap pagi diniatkan oleh kita tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Adalah dengan pengajian semacam yang Abah sampaikan inilah membawa kepada kita penyadaran, tafakur kepada Allah. Sesungguhnya kata Nabi, khairun min ibadati alfi amin. Lebih baik kamu melaksanakan ibadah, tetapi adalah tadi, yang tidak ada kesadaran. Maka kata Abah, orang ma'rifat haram sholat, dalam arti, orang ma'rifat itu, apa namanya, haram merasa sholat. Artinya orang yang sudah ma'rifat itu, yang sudah jadi manusia itu, tidak akan pernah merasa ibadah pada Allah. Tapi dia sudah menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya, menyaksikan asma Allah pada hatinya, menyaksikan sifat Allah pada ruhnya, dan menyaksikan rahasia Allah pada apa namanya zat Allah pada sirnya. Karena dia sudah merupakan, dialah mazhar kenyataan Allah. Maka disitulah diajarkan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat untuk belajar bagaimana membenahi tubuh ini. Karena tubuh ini kan tidak selalu mudah. Makanya tadi kata Abah, banyak sekarang ini adalah manusia-manusia yang sudah kembali menjadi orang. Tadi semua, kadang-kadang mulutnya menyakiti orang lain. Matanya mengkhianati, merendahkan, pandangan dengan merendahkan. Telinganya juga sudah merendahkan dengan mencibir mulutnya.
kemudian hatinya apalagi busuk. Ini sadar nggak sadar, manusia sekarang ini sudah kembali kehilangan kemanusiaan dan kembali lagi kepada orang-orang yang dulu Allah katakan basyarun. Mereka adalah makhluk yang jalannya bungkuk, kemudian dia adalah berperang, selalu merasa aku lebih baik, aku lebih soleh, aku lebih berkuasa, aku lebih berilmu. Inilah merupakan sebenarnya adalah perwujudan dari orang-orang. Hari ini kita bisa melihat persaingan para ustadz, para kiai, para penceramah kondang dengan penceramah kondang. Persaingan untuk melaksanakan ibadah haji antara KBIH dengan KBIH. Tadi kadang persaingan antara semuanya persaingan. Kalau manusia itu masih persaingan semacam itu sebetulnya manusia adalah sudah kembali menjadi orang. Ya, walaupun tidak jelek persaingan itu, selama persaingan itu adalah kita bawa untuk kebaikan, untuk spirit. Tapi pada saat ingin saling mengalahkan, ingin saling menjelekkan, ingin menganggap kita lebih baik dari orang lain, itu sudah nggak beres tadi semua. Maka Abah ingin mengajak. Kenapa? Abah merasakan Abah termasuk orang bahagia tadi semua. Kenapa Abah bisa mengerti Abah orang bahagia? Bahagia itu tidak membutuhkan uang sebenarnya. Bahagia itu tidak membutuhkan jalan-jalan sebenarnya. Tapi bahagia itu memang sudah tidak punya syarat. Bahagia itu tidak bersyarat, sahabat. Kalau kita sudah ngerti, maka kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka kata Allah adalah litaskunu ilaiha. Kalian akan sakinah, akan tenang, tentram. Pada saat tubuh ini sudah bersatu dengan nafas, disatukan. Dikir nafas. Dikir nafas nanti sahabat adalah dikir yang sesungguhnya adalah pada saat kalian sudah dengan nafas kalian man akhraja nafasin kata baginda Nabi fahuwa bidzikrillah fahuwal mayit man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayit. Siapa yang keluar masuknya nafas tidak sadar kepada hayatnya Allah tadi semua, maka tidak perlu, maka itu lebih indah daripada membaca subhanallah, subhanallah, tapi kalian nggak sadar pada nafas itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka sekarang ini banyak orang yang ingin mulutnya berkata suatu subhanallah, banallah, tapi nggak ada. Lebih baik sadar nafas. Apalagi kalau seandainya kalian ngerti syirullah dan nurullah. Syirullah berarti nafasnya Allah. Nurullah nafasnya Nur Muhammad. Kan tadi masuk dan keluar, naik dan turun. Sesungguhnya hanya mereka berdua. Dan itulah yang kalian sadari sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Babdi Al-Faslu Sabi'u adalah fi bayanil adkar adalah faqad hadallahu lidzakirina biqaulihi wadkuruhu kama hadakum ay ila marati bidzikrikum wa qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini yang diajarkan. Walikul lima komin martabatun. Setiap makom ada martabat. Khosun adalah ada makom yang khos adalah imma makomi martabatun adalah khosun, ada yang yang khusus ya. Jadi bahwa sesungguhnya adalah setiap orang memiliki masing-masing jahar maupun hobi, orang yang zikirnya martabat masing-masing, orang yang zikirnya lisan. Nah ini tadi. Walikul lima komin martabatun khosun yang ada imma jahriyatun maupun khofiyatun, jahar maupun hobi. Fal awwalu hadahum ila dzikri lisan. Awalnya dengan zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu sahabat zikir Nabi isbat. Maka pada saat lisan mengatakan la ilaha illallah berarti sudah tidak ada yang lain yang kalian ada. Pertama, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, tapi aku adalah ruh. Itulah zikir lisan. La ilaha illallah. Makanya la kalimat nafi, ilaha kalimat mumpi, illallah kalimat isbat. Isbatkan tidak ada ilah kecuali Allah. Letaknya la adalah di tengah ini, dibelah dadamu dengan kalimat lam alif. La menembus tiga latifah. Latifatu akhfa, latifatu nafsi, latifatul qalb yang meliputi tubuhmu. Maka dari syahwatul batni, karena disinilah persoalan manusia menjadi bahimiyah, subuhiyah dan syaitoniyah di sini, letaknya di butun, sahabat. Maka manusia bisa menjadi jahat pada saat butunnya. Inilah yang Abah ajarkan,
Inilah yang disebut maliki yaumiddin pada Fatihah. Tapi kalau kalian membiasakan menjadikan tubuh kalian adalah menjadi kunci, ya, maka pahami tentang adalah Fatihah pada tubuhmu itu sendiri. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah pada merupakan di atas kepalamu, adalah pada sirun ilahiyah, kesadaran tertinggi. Disinilah yang disebut sidroh al-muntaha adalah pada saat kalian sudah bebas dari pikiran. Kalian bukan manusia pikiran. Selama ini kita dijajah oleh pikiran. Kemudian maka disinilah dan tarik dari bawah syahwatul batni, syahwatul farji yang mari kita bersihkan dari bawah. Dua jari daripada dua udel kita ditariklah. La, nafikan oleh kalian. La, aku bukan jasad. Ya. Tengokkan ke kanan, ilaha. Jadi tidak ada ilah. Ya, tariklah lagi berdiri tegak, hantamkan kepada latifah qalbi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, awalnya adalah dengan lisan, dari makanan. Dikatakan di sini adalah fal awwalu hadahum ila dzikri lisan, summa ila dzikri nafsi, summa ila dzikri ruhi, summa ila dzikri sara, summa ila dzikril khafa, summa ila dzikril akhfal khafa, summa ala dzikrul lisan, faka'annahu bidzalika yudzakkaru dalkul qalba ma nasiya min dzikrillah. Nah, sesungguhnya disinilah untuk meningkatkan kepada kalian adalah untuk keyakinan. Karena kalian pada saat nafas itu kalau sudah menggunakan nafas, itulah kenapa baginda Nabi bersabda, sahabat, ada iblis dikisahkan mau menggoda orang sholat terhalang oleh orang tidur. Inilah hebatnya dikir nafas dan dikir ruh. Tidur pun kalian dikir karena nafas itu tidak pernah berhenti. Cuma yang penting sadari pada saat kita hidup ini. Sambungkan adalah antara a'yan khorjiyah dan a'yan sabitoh. Tadi semua kan antara nurullah dan syirullah. Pahamilah tubuhmu sudah berubah menjadi cahaya sekarang. Syirullah, nurullah. Tubuhmu nur af'alullah, gitu loh. Hatimu ruh nur sifatullah. Maka berpadulah tubuhmu, dohir batin adalah merupakan nur Muhammad sallallahu terpancar. Maka nafasmu, napas keluarmu, napasmu. Maka sesungguhnya sahabat, ada orang sampai pada Allah dalam keadaan tidur. Tuan Abdul Qadir menjelaskan, orang ma'rifat kepada Allah pada saat tidur, itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena pada saat engkau lagi siuman dengan dzikir, dengan holwat, selama dirimu ada, tubuh dohirmu ada, pasti engkau akan terikat oleh sesuatu yang disebut makhluk. Ya, ada keterikatan. Jadi pada saat kamu tidur, itulah kenapa kamu lupa segalanya. Bahkan kamu kadang-kadang tidak tahu laki-laki atau perempuan. Kamu orang senang apa orang susah. Mungkin banyak orang, saya cerita dulu dari seorang pejabat, teman saya gubernur. Kadang-kadang saya pernah katanya, bangun tidur, saya itu kayaknya miskin banget dalam mimpi itu. Gitu. Saya untuk makan aja, saya ditendang makanan saya. Begitu saya bangun, ya Allah, ternyata saya gubernur. Itu. Jadi sebaliknya, orang miskin bisa mengimpi gubernur. Orang miskin tiba-tiba menjadi raja. Ada yang kisah begitu. Nah inilah maka artinya bahwa itulah Allah sedang menggambarkan bahwa sesungguhnya pada saat tidur kita ada dalam kendali Allah. Maka itulah Allah katakan, aku genggam ruhnya. Maka marilah kita sadar nafas tadi semuanya. Sambungkan antara a'yan khorjiyah dan a'yan sabitoh ini. Nah latihnya kata Abah juga semuanya. Tahan. Nah, sekali-kali tahan nafas, tarik dari hidung, tahan. Ya, mengatakan Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu pun. Tapi sambil dirasakan, Allah lah yang hak pada semua ini. Inilah hak Allah. Dalam lidahmu bertekuk ke atas tadi semua supaya engkau mati. Karena orang mati, bagi kalian yang sudah membimbing orang sakaratil maut pasti ngerti, lidahnya malik ke belakang, habis itu. Ya, nekuk, ngunci itu. Sebetulnya sama. Itulah konsep al-mutu qabla antamutu. Kita belajar mati sejeroning urip supaya urip sejeroning mati, gitu. Hanya masuk nafas, tahan, Allahu hakun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid. Tapi rasakan hakunnya Allah, hayyunnya Allah, qayyumnya Allah. Supaya nafas itu menjadi terbiasa. Nggak usah nanti setelah kalian sudah terbiasa,
Jadi kayak hu Allah dari semua disambung di sini Allahu, Allahu, Allahu dari semua. Maka disinilah antara nafas, anfas, dan nufus, maka disitulah berputar. Itulah zikir nafas. Dan sekaligus juga zikir ruh nanti. Setelah zikir nafas, karena ruh pun ikut zikir, maka itulah Nabi bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Siapa yang jahil itu? Yang nafasnya tidak digunakan untuk ingat Allah. Man akhraja nafasin adalah bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya nafas tidak menyadari adalah hayatnya Allah dari semua, fahuwal mayyit, dia itu adalah bangke. Mislul hayawan, seumpama bangke binatang. Dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi. Fahiya kal hinjir, itulah bangke babi. Itu Nabi yang bersabda, sahabat, ya. Maka marilah ada amalia yang sebetulnya, maka dikatakan zikir jahar la ilaha illallah 35.000 cukup dengan satu zikir hobi. Kau menyebutkan Allah, 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 tapi zikir nafasmu, maka kata dalam sebuah kata tersebut qadir, bahkan makhluk langit dan makhluk bumi plus malaikat, maka tadi malaikat raqibun atidun itu tidak bisa mencatatkan amalia orang ini, ya sahabat. Maka sampai dipikir, maka di dalam hikam ini Sa'atullah berkata adalah innama ja'ala darul akhirata mahalan, namanya dikatakan adalah mahalan li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi darul la tas'u ma yuridu ayyutiyahum wa innahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi dharin la baqa'a laha. Dikatakan sungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat bagi balasan hamba-hambanya yang beriman, hanyalah karena negeri ini tidak akan mampu menampung adalah balasan dari Allah adalah kepada mereka yang sudah panah, ya. Dikatakan adalah an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha, dia menghendaki mengagungkan nilai mereka dengan tidak membalas mereka di negeri yang tidak kekal. Artinya Allah di sini hanyalah kadarnya saja. Tapi ternyata negeri akhirat juga adalah yang Abah sudah jelaskan di sini lagi. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain. Dan langit diganti dengan langit-langit. Dan kita pun pada di mana hari ruh diganti dengan casing baru. Lebih sukses, lebih bahagia, lebih jaya, lebih cantik, lebih ganteng. Tadi semua. Nah inilah yang barangkali kalian tidak paham tadi semua. Kenapa di situ ada goyer, bukan akhor. Akhor itu bukan di bumi lain. Jadi Allah sudah mengatakan dari bumi itulah. Maka kata Allah, waqala fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu dihidupkan, di bumi ini kamu dimatikan, dari bumi ini pula kamu akan dikeluarkan. Ayo silakan sekarang. Barangkali hari ini karena dari catatan kamu yang lalu, ayo selesaikan, maka berhentikanlah pada hatimu masih menyimpan benci, dendam. Ayo mulailah jadi manusia kembali. Karena manusia itu adalah bukan orang, ya. Tapi banyak manusia sudah kembali jadi orang. Maka tadi ingin dihormati, ingin dihargai, ingin tidak mau disinggung, tidak mau tidak mau disakiti. Tapi dia tidak mau berbagi, ya. Karena kalau sudah jadi manusia nanti sahabat, itu selalu ingin berbagi. Karena berbagi itu menjadi kebahagiaan kepada dia. Karena dia selalu membagi kepada orang lain itu adalah sebenarnya memberi pada dirinya sendiri. Jadi aku menolongmu, aku menyayangimu, sama dengan aku menolongku dan menyayangi diriku. Aku mencintaimu, maka aku sebenarnya mencintai diriku. Maka kata Abah, orang yang tidak bisa mencintai dirinya, tidak mungkin bisa mencintai orang lain. Ya. Maka mulailah kita belajar mencintai diri kita. Kenapa? Bukan tubuh dohir ini, tapi mencintai Rasulullah dan Allah. Ya, yang kalian sambut pada saat kelahiran dengan baca berjanji. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya. Itulah Rasulullah dan Allah. Yang kalian bacakan berjanji setiap pada saat dan kali kita ditebus dengan akikah.
disembelihkan kambing, dipotong rambut kita. Sama aja kayak tahalul kan pada saat hajian. Gitu. Seolah-olah sudah selesai setelah engkau wukuf di Arafah, wakofa, merenungkan siapa dirimu, engkau kenal di situ kepada dirimu sebagaimana engkau kenal pada ayahmu. Maka kata Allah, faida qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum aba'akum. Sebagaimana engkau ingat bapak-bapak kamu, ya. Kemudian mulailah kamu dari situ, dari Muzdalifah mengambil bekal. Maka untuk siapkan perbekalan adalah membuang 7 pada diri kita, adalah tadi 7 sifat madmumah, taholi tadi semua. Buanglah sifat dendam, iri, dengki, hasud, semua sifat-sifat madmumah. 7 kali 3 adalah 28, ya. 28 itulah sebetulnya adalah penyakit yang ada pada diri si orang itu untuk kembali menjadi manusia. Tadi semua, ya, iri, dengki, hasud, dendam, marah, dan lain sebagainya. 28 kata Sejar. Itulah yang dilempar pada Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Ada 3 lapisan dari tubuhmu, pada ruh jismanimu, ruh ruhanimu, ruh sultanimu. Itulah untuk engkau kembali nanti. Silakan mau nafar awal, mau nafar sani, bahkan untuk bisa juga kalian untuk melaksanakan tawaf ifadah dulu ke sana. Bahkan sebelum kalian lempar jumroh pun boleh tadi semua, ya. Kalian langsung melaksanakan tawaf ifadah, tawaf ifadah, kemudian di situ bicaralah dengan multajam, di multajam setelah kalian menciumlah hajar aswad tuh tadi semua, ya. Kemudian salatlah di makam Ibrahim, minumlah air jam-jam. Tapi semuanya penuh siloka. Hakikatnya bisa dilakukan di sini semuanya. Tadi semuanya bisa dilakukan di sini. Bagaimana mutar ke kiri 7 putaran. Sebagaimana engkau berputar pada pada usus wildah tadi di kandungan ibu tadi semua, ya. Kemudian sholatlah di makom Ibrahim. Berarti engkau sudah mengerti firman Allah tadi dalam sholat doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Siapa yang saling memandang itu? Yang saling memandang itu adalah Nur Muhammad dan Nurullah tadi. Adalah merupakan Ahmad dan Muhammad. Ahmad adalah, maka lenyap aku ke dalam kosong tadi semua. Maka Ahmad nama batinku, Muhammad adalah nama dohirku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Maka itulah yang kalian harus cintai setiap pagi. Terima kasih ya Allah, ya Rasulullah. Jadi aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Karena Allah adalah Rasulullah. Karena Allah dan Rasulullah di sini ada seumpama gula dan manisnya. Sebetulnya Rasulullah itu gula. Adapun Allah adalah manisnya. Dia satu. Al-abid wal ma'bud wahid. Berarti kau selesai dalam perjalananmu. Nah, kalau seandainya itu sudah bersatu pada dirimu, berarti engkau adalah insan yang sempurna. Kamil mukamil. Kenapa? Karena batinmu adalah Ahmad dan dohirmu adalah Muhammad. Itulah insan kamil mukamil. Sudah kembali. Awalnya juga itu. Maka kembalilah. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Kembali lagi ke situ. Kesempurnaan. Nah, di sebalik Nur Muhammad itu, maka af'al pada dirimu adalah untuk syariat, untuk melihat fi'il dia, perbuatan dia dalam tubuh ini. Sholat maktubah yang kamu kerjakan, apapun yang dilakukan oleh tubuh ini, sesungguhnya tubuh ini adalah wayang untuk kalian melihat dalang. Maka pada saat tubuh ini bergerak, dalangnya adalah hati. Tapi pada saat dalangnya yang jadi makmum, sekarang imamnya adalah ruh. Tapi pada saat imamnya ruh Muhammad, yang menjadi makmum Allah lah ruh zat yang menjadi imam tadi semua. Nah, itulah sesungguhnya wa inna ala rabbikal muntaha. Akulah penghujung sebenar-benarnya dirimu, kesadaran dirimu. Maka menyadari nafas keluar dan masuk, ada sahabat, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bahkan kata Nabi, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya saja, karena kamu kan waktu tidur pun tetap bernapas, karena kau bersama Nurullah dan Nur Muhammad yang selalu ada di situ. Kau Nur Insan yang jalan-jalan disebut jiwa. Karena Nur Insan, Nur Muhammad melepaskanmu seperti layang-layang, tapi dia nggak dilepaskan, tapi ada tali kepada dirimu. Kau bisa bermimpi seperti layangan, ditarik ke kanan oleh Nur Insan untuk memberikan sedikit gambaran tentang kondisi dirimu. Tadi semua. Maka itulah tentang tidur, sahabat, yang harus kalian pahami. Maka orang tidur, kata Abah di dalam Sirul Asrar, adalah bisa melakukan perjalanan mi'raj kepada Allah.
Kenapa? Karena tubuhnya sedang mati. Karena ayah ruhani saya pernah berkata tentang tubuhmu adalah merupakan kucing, sementara ruhmu adalah tikus. Tikus hanya bisa terbang kalau kalau kucingnya mati atau kucingnya tidur. Kalau kucingnya tidur, gitu, maka disitulah yang harus dipahami, ya. Nah, inilah ya sahabat tentang zikir nafas dan zikir ruh adalah pada saat engkau tidur pun ruh itu berzikir, dan nafas pun kan pada saat Anda tidur nafas tetap ada karena ada Nur Muhammad, Nurullah. Nah, nanti kapan perpisahannya? Setelah habis masa kontrak tubuh, maka Nur Insan hanya ditinggalkan tadi semua, ya. Karena ada 4 sedulur papat 5 pancar yang datang dari Narun, Hawaun, Maun, Turabun. Itulah yang disebut sukma semua itu. Tetapi pada saat kamu nggak bersatu dengan ahad, dengan masih tetap aja dirimu, ibaratkan Nur Insan itu Adam, kamu melupakan 2 maka Nur Muhammad, Nurullah atau hayatmu itu dia akan pergi kembali pada Allah. Itu disebut innalillahi, tapi ditinggalkannya dirimu dalam keadaan menderita. Maka sukma yang tidak kembali kepada asalnya, innalillah, unsur narunmu, hawaunmu, maunmu, turabunmu, termasuk adalah jiwamu, maka engkau akan tertinggal di landasan. Mereka pergi tanpa peduli. Tapi pada saat engkau menjadi ahli yang sudah nyatu, pada saat ruhmu sudah keluar, maka hayat adalah akan menunggumu. Nur Muhammad, Nurullah menunggumu untuk bersatu dengannya menjadi satu titik, untuk terbang kembali kepada kosong, kembali kepada ketiada. Adalah karena engkau sudah bagian dari mereka, engkau sudah menyatu dengan mereka, maka engkau akan selamat tadi semua. Tapi kalau tidak, kau ditinggalkan. Ya, inilah konsepsinya. Dan maka dikatakan, apa itu dengan dzikir nafas? Dikatakan, wa amma dzikru nafsi adalah fahuwa dzikru ghairi masmu'in bil khurufi wa sauti bil musma'un adalah bil hisan wal harakati fil batini. Wa amma dzikrul qalbi fahuwa mulahadatil qalbi fi adalah domirihi minal jalali wal jamali. Wa amma dikatakan tanjidu dzikrir ruhi fahuwa musyahadatu an wa litajalliyati sifat. Jadi kalau seandainya zikir nafas ialah zikir yang tidak terdengar, ya. Zikir tanpa huruf, tanpa suara, hanya terdengar dengan indera. Jadi kita dengan melihat, itu zikir sebetulnya. Kita melihat apapun, kemanapun kita hadapan, kita sebenarnya tidak ada yang bukan Allah. Wujudnya Muhammad, begitu loh. Tadi semua. Rupanya Adam, gitu kan. Semua juga begitu, tadi semua, ya. Kemudian dengan adapun zikir hati adalah mudawamah, berterusan hati di dalam hati dengan jalaliyah dan jamaliyahnya. Adalah tadi mendawamkan ya dengan hati kalian dengan Allahu kali. Yang kemudian sekali-kali Allah dari 12 asma yang 4 pertama, 4 yang kedua, dan ada 12. Itulah batu yang memancar. Maka di situ ada pancaran yang pertama ilmu, pancaran yang kedua adalah nur Allah pada hatimu. Masuklah ke dalam kol mandahola nur fi qalbil mu'min, maka kalian sudah mulai bahagia pada saat cahaya itu sudah masuk dalam rongga adalah kolbum. Itulah yang dikisahkan Ashabul Kahfi, di dalam gua itu masuk cahaya matahari. Ya itu. Akhirnya tadi kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin. Nah, pohonnya karena ada cahaya matahari yang masuk, maka kolbumu terjadi fotosintesa. Nah itu. Karena tidak akan ada samroh, sahabat. Samroh itu kebahagiaan, buahnya. Kalau tidak ada, maka tadi kisah Ashabul Kahfi itu sebetulnya sedang mengisahkan tentang manusia yang terjebak, jiwa yang terkurung oleh tubuh tadi semua. Manusia yang tidak bisa dilahirkan karena orang ini orang utan yang luar ini basarun tadi semua. Maka pada saat dia sudah keluar cahaya matahari menerangi ruangan itu, masa di mana ruangan kolbu ini? Mandakhola nur. Nah itu ketika masuk cahaya ke dalam kolbumu, mandakhola nur fi qalbil mu'min in pasyahawan sarah. Maka dia akan bahagia, mulai cahaya terang benderang. Disitulah akan memancar 12 mata air. Pertama Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Pertama la ilaha illallah, Allahu Hakun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Itu yang kita amalkan pada saat wukuf qalbi haji hakikat. Maka 4 ya kali 3 tadi menjadi 12 di situ, ya. Ada 4 asma pertama,
adalah kali 3 ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani 12. Maka di situ akan memancar air rizki, memancar air ilmu, ilmu laduni muncul, ya. Dan disitulah kalian sudah menjadi cahaya, menjadi tentara cahaya, ya. Nah, diamalkannya dengan zikir adalah mudawamah, dengan zikir nafas, zikir lisan, zikir hati, ya, adalah mendawamkan itu, adalah adapun dari zikir ruh adalah menyaksikan cahaya tajam. Tadi sifatnya Allah. Tidak ada yang bukan. Mau yang kotak Allah, mau runcing Allah, mau yang bulat Allah, apapun yang sekalian nampak di dunia, apapun itu sudah zikir ruh, sahabat. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat satu ruh. Karena bayangin, ruh itu bukan dalam tubuhmu. Tapi ruh, seluruh ini hanya satu ruh. Ruhlah seluruhnya. Maka itulah sesungguhnya kita menyusu pada ruh itu. Maka jangan bilang ruh ada tubuhmu. Jadi semua kamu menarik ke dalam pada saat kau masukkan ke jantung gitu loh. Maka nanti pada saat dia keluar dari jantung dan tidak kembali, itu napas terakhir gitu. Jadi jangan punya anggapan ruh itu. Nah, demikian pula Allah. Maka Allah itu kan tadi bukan di depanmu, sama kayak ruh, bukan di depanmu, bukan di belakangmu, bukan di kirimu, di kananmu, di atasmu, di dalammu, di luarmu. Adapun tadi dia masuk itu hanya masuk keluar saja. Inilah udara kosong ini. Maka kata Abah, kalau kalian sudah jadi manusia, maka kalian sudah menjadi manusia. Tapi sayangnya kalian masih pelit tadi semua. Tadi itulah akhirnya banyak musibah, bencana karena tadi semua. Ya, maka kata, ayo rubah dari orang menjadi manusia. Karena selama itu maka inilah ya nafas masuk yang kalian harus atur tadi semua, ya. Maka disitulah sesungguhnya pokoknya intinya udah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu sudah tidak lagi mencibir, tidak lagi menghina, tidak lagi membandingkan, mengukur kamu dengan orang lain, dengan dari segi ilmunya, dari segi rezekinya, nggak ada lagi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku yang lain. Nah itu. Maka di situ kalian sesungguhnya sudah mulai bahagia. Bahkan sudah mulai indah, tubuhmu sudah merasakan apapun yang dilihat, hijau Allah, kuning Allah, coklat Allah, biru Allah, belang Allah, kalau warna, kalau bentuk, bulat Allah, kotak Allah, semuanya. Inilah dzikir ruh. Kemanapun kau melihat, dzikir ruh dengan matamu, dzikir ruh dengan telingamu, dan dengan nafasmu. Sadar nafas itu tadi semua. Jangan sampai nafas ini nggak sadar, keluar. Nah ini, jangan hati-hati, nafas yang keluar balik terakhir, tidak menyadari siapa dirinya. Nah itu aja, hati-hati. Ya. Sekarang tuh, masuk ke dalam, ke jantung. Hidup kamu, jantung duk, dek, duk, dek, duk, dek. Kamu kan pasti keluarin lagi dia. Dia nggak mau lama-lama di sini. Keluar lagi. Nafas lagi. Masuk lagi ke sini. Kamu hidup. Nafas, masuk, keluar, masuk, sirullah, nurullah, sirullah, nurullah, sirullah, lep. Dia nggak mau balik lagi, nggak mau balik lagi dia. Itulah nafas terakhir. Kalau di dunia kedokteran langsung bunyinya tut, yang tadinya tut, 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 oh, tut, 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 masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, begitu lep. Lepas, dia nggak mau balik lagi. Tut. Jadi ruh itu bukan di tubuhmu, ingat itu. Karena nanti itulah kenapa orang banyak menuduh hulul, itihad dan lain sebagainya. Inilah semuanya. Itulah kenapa kita saudara. Kita belajar sendiri dari semua, belajar berhenti dari aktivitas manusia. Ya, sekali-sekali dalam setahun, sahabat ya. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat panjenengan buat teman-teman. Dan marilah kita lanjutkan perjalanan dengan persaingan yang begitu ketat tentang kehidupan. Kalian jangan dibawa gonjang-ganjing dunia. Dunia ini panggung sandiwara. Semua berubahlah. Nah gitu kan. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Nah, itu. Mengapa kita
bersandiwara. Kita sudah ada dalam sandiwaranya Allah. Nggak usah lagi kita buat sandiwara. Kita nih saudara, satu nafas. Dimanapun kalian berada, di negara manapun. Dari ruh yang sama. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Nuri. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Jadi ruh itu jangan ada. Pohon itu ruhnya beda. Satu ruh semuanya sahabat. Nah, jadi kita dengan pohon itu saudara. Pohon di depan rumahmu mangga itu saudara. Saudara. Dan kita ada hubungan simbiosis mutualisme. Kau butuh pada pohon itu karena dia bisa mengolah. Sama pelajarannya. Pohon itu dengan daunnya ada, maka tadi ada daun, setiap daun yang kalian menanam apa saja ada doni mildew di bawahnya, ada embun jelaga adalah di atasnya. Yang atas ditarik dengan zikir jahar, yang bawah ditarik dengan zikir hopi. Yang satu yang dalam bahasa kita disebut setan, yang satu disebut hawa nafsu. Sebetulnya itu hanya istilah-istilah. Maka kita jangan sering terjebak akal, ruh, sukma, jiwa. Sebetulnya barangnya satu, itu sahabat. Ya. Cuma kadang-kadang tempatnya, itu tadi semua. Maka pada saat di jasad ruh jismani, itu juga. Nafsu amaroh, nafsu lawamah, nafsu, itu satu. Cuma martabatnya. Sama aja kayak kalian. Oh ini air RO, ini air semua. Ini air kopi, ini air comberan, ini air sumur, ini air sawah. Kan hanya air semuanya. Ya, nah inilah harus sing penting. Sehat semua, panjenengan. Dimanapun berada, ya terima kasih dan selamat menjalankan saum di hari Arafah yang menjalankannya karena tidak wajib semua ya sahabat. Karena tadi ya kalau yang masih kuat mari terus, syariat tidak boleh dirubah ya, tetapi sing penting pahami hakikatnya. Karena syariat tanpa hakikat kosong. Ya, ingat itu. Pasik kosong. Ngapain kalian makan Indomie tinggal kantongnya? Ngapain makan duren tinggal kulitnya? Nah itu saya. Maka harusnya adalah Islam, iman, ihsan, kulit duren, daging duren, rasa duren. Rasa duren pada ihsan, tasawuf namanya. Harus akhlak namanya. Tapi rasa itu akhlak ada pada daging duren. Iman namanya. Tauhid ilmunya. Dan adapun harus dibungkus dengan cangkang yang baik. Karena barang yang bagus kan emas, berlian, pasti ada cangkangnya. Perempuan juga kalau telanjang nggak ada yang mau. Dibungkuslah dengan syariat. Syariat hanya untuk mempercantik hakikat. Jadi syariat yang harus dibangun dengan Islam, yang harus dibangun dengan iman dan ihsan. Jangan sampai Islam tanpa iman dan yang nggak ada. Jadi semua. Dan sebaliknya juga, kalau seandainya ada ihsan dan iman tanpa ada syariatnya dibungkus dengan baik, maka tentu barang yang geletak di jalanan ya kalian nggak suka. Ya, itu saja keindahan yang sudah dibuat oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan shin. Kenapa geriginya 3? Karena gerigi yang pertama syariat, gerigi yang kedua tarekat, gerigi yang ketiga adalah hakikat. Mana ma'rifatnya sudah menjadi mim, bismi, sudah jadi mim ma'rifatullah tadi semua ya. Mohon maaf terus, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.